Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena saat ini Tuhan masih menganugerahkan waktu yang baik buat kita bersama-sama untuk beribadah di rumah masing-masing. Meskipun kita tidak bisa bersekutu seperti biasanya di gereja dalam persekutuan doa malam, tetapi oleh anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama untuk berdoa, untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah doa pada malam hari ini. Bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang besar yang terus dinyatakan dalam hidup kita, dan saya percaya kita semua mengalaminya. Walaupun masing-masing kita punya pengalaman sendiri, tetapi anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan setiap hari semakin besar dinyatakan dalam hidup kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Pujian ini kita akan naikkan bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan kembali memberikan waktu yang baik buat kami untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau lewat persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami Engkau terus membimbing kami, Engkau terus menyatakan penyertaan
sehingga waktu-waktu yang lalu hingga saat ini kami boleh lalui oleh karena pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam ibadah doa pada malam hari ini, kami juga mau menyerahkan setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, yang akan menyampaikan firman Tuhan, Evangelis Evi Yusuf, demikian juga yang memainkan musik, penginjil Tommy, hamba yang akan memimpin puji-pujian. Tuhan kiranya memakai kami, mengurapi kami menjadi alat yang berkenan di tangan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang duduk diam di rumah masing-masing, beribadah bersama-sama, biarlah Tuhan akan menyatukan hati kami semuanya untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya sungguh bahwa dimanapun kami ada saat ini, di rumah kami masing-masing, kuasa Allah sedang menaungi kami sekalian. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami semuanya sungguh-sungguh serius untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan. Kami mulai rangkaian ibadah doa pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kita sekalian. Amin. Saudara, Allah kita begitu baik, bahkan sungguh baik dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini mungkin ada di antara kita yang diliputi oleh rasa takut, rasa khawatir, oleh keadaan yang bukan saja secara pribadi kita alami, bahkan seluruh dunia saat ini mengalami kekhawatiran dan was-was dalam kehidupan setiap hari oleh karena adanya ancaman satu virus corona. Namun di atas semuanya, kebaikan Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh keadaan dunia yang ada di sekitar kita, karena Dia baik. Oleh kebaikannya Dia mati bagi kita dan Dia bangkit untuk saudara dan saya. Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, biarlah itu akan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kita masing-masing saat ini. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita naikkan pujian. Dia sungguh baik. Bagi yang bisa bertepuk tangan di rumah, silakan kita bertepuk tangan. Bersyukuri kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Dia sungguh baik, yang mati bagiku dan Dia bangkit. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Evi Yusuf. Untuk itu persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberi kekuatan, memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah kemelut atau situasi yang saat ini kita sedang alami. Percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian ini dan terus percaya. Shalom, selamat malam saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini adalah malam di mana kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah update firman Tuhan. Saudara, kita sering update dengan berita-berita dari televisi tentang COVID. Dan tidak henti-hentinya berita WhatsApp, berita SMS, berita dari televisi, semua menggambarkan, memberikan informasi data terkini tentang korban penderita COVID-19. Sehingga itu yang memenuhi hari-hari kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi percakapan-percakapan kita. Bahkan kita pun mulai memikirkan banyak hal yang berdampingan dengan Corona-19. Saudara, satu pertanyaan menjelang hari kematian Yesus Kristus. Apakah saudara juga update mengenai firman Tuhan
mengenai janji Tuhan, mengenai apa yang dialami menjelang kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara untuk mereview kembali, mengupdate kembali setiap janji-janji Tuhan yang Ia berikan kepada saya dan saudara menjelang kematiannya. Mari kita membuka beberapa pasal dan bagian dari Injil Yohanes ayat 13. Sebelum Yesus ditangkap, Ia bersama murid-muridnya mengambil waktu untuk duduk dan makan bersama. Sebelum Ia makan dengan murid-muridnya, Ia memberikan dirinya, Ia mengambil tempat untuk pembasuhan, dan Ia memberikan satu contoh di dalam Yohanes 13 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, ayat 20, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Pesan dari bagian pasal ini sebelum Yesus ditangkap, bahwa Ia mau supaya kita saling merendahkan hati satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara seiman, sebagai satu persekutuan dalam komunitas, bahkan kepada semua orang. Ia mau supaya kita wajib saling membasuh kaki. Maksudnya apa? Supaya kita bisa saling mengampuni, supaya kita bisa komitmen saling menerima satu dengan yang lain. Bagian yang lain ada di ayat pasal 14, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, ini adalah pesan yang kedua mendekat Yesus ditangkap. Ia mengatakan bahwa kita tidak boleh gelisah, kita percaya dan kita bergantung kepada Allah. Bukankah firman Tuhan sangat indah, saudara? Di tengah-tengah kegelisahan dan ketakutan kita lupa bahwa Ia mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ia mengatakan engkau bergantung kepadaku, engkau berdekat kepadaku. Dependent, kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Janganlah gelisah hati kita dengan suasana, dengan informasi, dengan berita yang sungguh membuat kita cemas dan panik. Sebagai manusia, saya pun saudara merasa panik, merasa gentar. Tetapi di bagian hati saya yang paling dalam, saya tidak gelisah. Saya tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan saya. Firman-Nya sungguh sangat menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang begitu tidak menentu. Yang ketiga, saudara, mari kita melihat di pasal yang sama, Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah ayat yang ketiga yang begitu membuat saya selalu mengatakan, Tuhan, ini adalah hal yang baru menjelang detik-detik aku memperingati kematian. Saudara, saya berusaha mengumpulkan ayat-ayat ini untuk berusaha membangkitkan pikiran saya, hati saya, bahkan iman saya mengingat janji-janji Tuhan.
Dan ini pun saya harapkan kita lakukan. Ia mengatakan menjelang penangkapan bahkan kematiannya, ia akan memberikan kepada saya dan saudara roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Tengah-tengah situasi seperti ini, mungkin kita di rumah sendirian, mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak punya sanak famili di rumah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Aku memberikan kepadamu penghibur, Aku memberikan kepadamu penolong. Dan saudara, penolong itu tidak datang, tidak pergi, tetapi dia tetap di dalam kita untuk selama-lamanya. Roh itu akan membuat kita setia mengasihi Bapa. Yang keempat, saudara, mari kita lihat bagian selanjutnya dari Yohanes pasal 15. Ia mengatakan bahwa kita hendaknya tinggal di dalam Tuhan, sehingga apa saja yang kamu kehendaki, kita akan menerimanya. Pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu hal, banyaklah kehendak kita, banyaklah keinginan kita, banyaklah harapan-harapan kita. Tetapi begitu mengetahui keadaan sekarang yang tidak menentu, saudara, bukankah kita menjadi pesimis? Bukankah kita akan berkata bahwa saya tidak tahu akan hari esok? Firman Tuhan sudah memberikan jawaban. Kamu akan menerimanya. Tetapi satu hal yang Tuhan minta, tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak keluar dari firman Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Kita tidak keluar dari firman Tuhan karena godaan-godaan yang lain. Apakah itu kemiskinan? Apakah itu kesusahan? Terlebih penyakit. Saudaraku, Tuhan meminta di malam sebelum ia ditangkap kepada murid-muridnya, kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Biarlah Bapakku dipermuliakan, ayat yang ke-8, di dalam hidupmu jika kamu berbuah banyak. Saudara, perintah itu ia lanjutkan yang kelima di bagian ayat yang ke-12. Pasal 15 ayat 12 Injil Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, hari ini waktu kita diminta stay at home, saya kagum dengan berita dan kagum melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh banyak gereja untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, tapi itu bisa membantu kehidupan banyak orang. Mereka membuat masker, mereka membagi-bagikan makanan, mereka mengumpulkan uang dan memberikannya kepada petugas-petugas medis dan orang-orang yang membutuhkan. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, kita diajak, kita diingatkan supaya kita tidak kehilangan kasih karena kepanikan, supaya kita tidak menjadi pelit karena kekurangan. Ia meminta kita, Tuhan yang akan mati itu memberikan pesan supaya saya dan saudara tetap mengasihi walaupun keadaan begitu sulit. Saudaraku, apakah kita melakukannya hari ini? Bagian yang lain dari ayat 15, pasal 15. Yesus mengatakan demikian. Dunia akan
membenci kita. Dunia tidak akan mengasihi kita. Ingatlah bahwa kita akan mengalami banyak pencobaan. Kita lihat di bagian pasal 16. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Selain perintah untuk mengasihi orang lain, Yesus mengingatkan di akhir hidupnya ia sudah memberitakan bahwa sebagai pengikut Kristus kita akan mengalami penganiayaan. Saudara, siapa yang lebih dahulu menderita dan teraniaya? Yesus. Tokoh yang kita kenal ini lebih dahulu mengalami penderitaan dan penganiayaan. Orang-orang Yahudi yang menyiksanya mengatakan bahwa sudah melakukan kebenaran kepada Allah. Hal itu pun kita alami hari ini, walaupun tidak dalam bentuk yang langsung. Tapi seandainya hal demikian terjadi, apakah dengan saudara seiman kita di tempat dan bumi belahan lain, kita diingatkan bahwa hal demikian akan terjadi, janganlah kita kaget. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingatlah bahwa kita harus siap sedia. Ingatlah bahwa Tuhan lebih mampu menguatkan kita. Ingatlah bahwa Yesus Kristus sudah melewatinya. Saya harus siap. Saudara harus siap dengan keadaan kesengsaraan demikian. Saudaraku, Tuhan tidak membiarkan umatnya ada dalam kesengsaraan seperti itu. Ia melanjutkan pesannya bahwa ia terus memberikan penghibur, dan Roh Kudus yang tadi ia sudah sampaikan memberikan kepada umatnya pengertian, sehingga dengan penghibur dan roh kebenaran ini kita akan mampu menghadapi penderitaan. Saudara, setelah bagian yang terakhir itu kita lihat di ayat 17. Yesus di pasal 17, di pasal 17 mengakhiri semua pesan-pesannya kepada murid-muridnya. Ia mengatakan, inilah hidup yang kekal. Pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi, dan dengan jalan demikian Engkau menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau. Ini doa Yesus, saudara. Waktu ia akan pergi ke taman, dan di taman Getsemani ia ditangkap. Yang mengakhiri dan menutup perjamuan malam itu dengan doa. Ya Bapa. Pasal 17 ayat 24 Injil Yohanes. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada, bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Filipi mengatakan, Ia adalah Tuhan yang dari sorga turun ke bumi menjadi manusia.
Apakah ia kehilangan kemuliaannya? Tidak, saudara. Ia tetap memiliki semua atribut kealahannya. Ia tetap memiliki semua atribut keilahiannya. Tetapi ia tidak mempertahankannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Demi siapa? Demi dosa saya dan saudara. Ia melepaskan semuanya itu karena ia tahu kita tidak bisa hidup, kita tidak akan bisa setara dengan keinginan Allah yang Maha Kudus untuk suci sepenuhnya. Kita tidak akan mampu. Tetapi Ia mau mengambil semua dosa-dosa kita, semua kehinaan kita, semua hal yang tidak mampu lagi kita lakukan untuk menguduskan diri ini. Ia ambil itu, Ia menggantikan dirinya, dan Ia menjadi korban. Ia pergi ke salib. Saudara, berita kematian Yesus mungkin bagi orang Yerusalem saat itu adalah satu tanda kemenangan bahwa pembohong itu sudah mati. Tetapi ini bukan cerita dongeng yang berakhir begitu saja. Bukankah cerita kematian Yesus, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga terus hidup di sepanjang zaman dan segala abad? Dan itu merupakan pemaknaan yang panjang untuk saya dan saudara malam ini. Kalau hari ini dunia terus mengupdate berita tentang korban-korban corona, saya mengajak saudara-saudara dan jemaat semua mengupdate ayat-ayat firman Tuhan di seputar kematian Yesus. Saudara akan melihat bahwa hamba yang mati, yang sengsara itu harus melewatinya, tetapi di akhirnya kemuliaan nanti dia. Kalau hamba itu bisa melewatinya, bukankah saudara juga harus melewatinya? Kesengsaraan kita hari ini mungkin kita ukur dengan berdiam di rumah. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Mungkin banyak keputusan-keputusan yang tidak bisa lagi diambil. Banyak program-program yang tidak bisa dijalankan. Tetapi semua mengajak kepada kita untuk berhenti sejenak. Memang hal itu harus demikian. Ada waktunya, saudara, kita akan berhenti dari semua kegiatan itu. Ada waktunya kita akan menghadap Tuhan dan berhenti dengan semua kesibukan. Masa ini adalah masa merenungkan. Gedung-gedung gereja yang megah sudah tertutup. Gedung-gedung perkantoran yang megah sudah tertutup. Pasar-pasar, pusat-pusat ekonomi, perkantoran, kegiatan ekonomi semua sudah tutup. Bukankah ini satu tanda bahwa semuanya akan berhenti? Tetapi di bawah salib Yesus kita memandang, Tuhan, layakkah aku di bawah salib sementara Engkau yang disalibkan? Bukankah aku yang seharusnya ada di salib itu? Tetapi mengapa diriku hanya memandang kepada salib? Betapa hinaannya kita, saudara. Saudaraku, Yesus ditangkap. Saat ia ditangkap, ia masih mempertahankan dirinya dan membela murid-muridnya. Jangan, kamu jangan mengambil mereka, ambil aku. Ia terus mempertahankan kita sebagai orang-orang yang ia kasihi. Kasihnya lebih besar daripada kecemasan yang sekarang dunia sedang alami. Kasihnya dan pengorbanannya lebih besar daripada kepanikan yang kita alami. Ingatlah, ia mau kita tidak gelisah. Kita mungkin normal mengalami hal demikian. Tetapi ingatlah, kendati pun kita sudah melakukan semua prosedur-prosedur keamanan untuk kesehatan kita, tetapi waktunya tiba. Apa
Apa yang bisa kita katakan, saudara? Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Saya teringat satu ilustrasi mengenai tulisan Arab dan tulisan Ibrani. Abjad dalam bahasa Yunani yang kita baca sekarang, kita baca dari kanan ke kiri. Tetapi abjad Arab dan Ibrani dibaca dari kiri ke kanan. Apakah maksudnya, saudara? Kehidupan sekarang kita mungkin melihatnya secara terbalik. Mari kita melihat seperti Allah melihatnya lagi. Allah ingin kita berhenti sejenak dan kita mengupdate diri kita di hadapan Tuhan malam ini. Kita mulai berpuasa dan besok kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari semua jemaat mengupdate janji-janji Tuhan, bahkan perintah-perintah Tuhan, mengupdate kisah hidup Yesus. Apakah sama dengan hidupku hari ini? Kiranya perenungan ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, memimpin iman kita di dalam Tuhan. Amin. Saya akan berdoa. Bapa, Engkau lebih mengenal hati kami. Engkau lebih mengenal diri kami daripada kami sendiri. Engkaulah pencipta langit dan bumi, pemelihara hari ini dan hari esok kami. Kami umat-Mu hanya menyerahkan diri kami supaya kami tetap setia mengingat firman Tuhan, melakukannya. Apapun yang terjadi, kami hanya berkata, Tuhan menjadi penghibur dan kekuatan kami. Persiapkanlah diri kami untuk menjadi lebih sempurna, sama seperti Engkau yang rela disalib bagi dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang semakin kuat imannya dan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa-doa pada malam hari ini. Saudara, saat ini kita sedang ada di masa-masa Prapaskah. Besok kita akan memperingati Jumat Agung, kematian Kristus demi menebus saudara dan saya. Dan saat-saat sekarang kita sedang ada dalam perenungan secara pribadi atau maupun perenungan dalam rumah tangga kita masing-masing tentang pengorbanan Kristus dalam doa dan puasa yang kita sedang mulai pada saat ini. Oleh sebab itu, saya mengajak masing-masing kita sebelum kita masuk dalam doa-doa kita pada malam hari ini, mengambil waktu secara pribadi. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Lebih sering gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih sering gagal untuk tidak setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Pujian yang akan kita naikkan mengawali doa pada malam hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Kita akan naikkan dengan penuh penghayatan, membiarkan Allah yang senantiasa menyelidiki hati kita. Dia tahu persis saudara dan saya, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menolong kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita setiap dosa-dosa yang kita lakukan pada Tuhan. Dengan penuh kejujuran dan kita mengaku dan mohon ampun. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Saudara, dengan sikap berdoa kita akan menyanyikan pujian
dosa kita, bertobat dan berbalik kepada Allah, maka Ia akan menerima kita apa adanya kita, Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Saat ini kita akan berdoa untuk pokok doa pertama. Mari kita berdoa buat keadaan dunia saat ini. Kita tahu persis apa yang sedang menjadi pergumulan umat manusia di seluruh bumi tanpa terkecuali. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak dapat terlibat langsung menangani setiap saudara-saudara kita, sesama manusia yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan oleh karena mereka tertimpa oleh wabah virus corona. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berdoa. Dan sebab itu saya mengajak kita semua berdoa buat situasi dunia saat ini, buat keadaan negara kita Indonesia yang sedang berjuang. Pemerintah bersama para medis kita doakan terus dengan setia. Bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita tetap setia melakukan setiap himbauan pemerintah, sehingga kuasa Allah akan dinyatakan. Kita tidak punya kekuatan untuk menghentikan, tetapi bersama dengan Tuhan kita percaya kuasa Allah yang sanggup untuk menghentikan wabah corona yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini dengan bersuara, masing-masing kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan, saat ini bersama-sama kami datang kepadamu, menyatukan hati dan iman percaya kami, karena kami percaya Engkau satu-satunya pengharapan kami di saat dunia saat ini sedang bergumul oleh karena wabah virus corona yang melanda berbagai negara. Bapa di surga, tidak ada lain pengharapan kami ya Tuhan, hanya kepadamu. Oleh sebab itu setiap usaha, setiap upaya, baik itu pencegahan maupun penanganan bagi setiap pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Biar Engkau Allah yang akan menyatakan kuasa-Mu. Meskipun saat ini mungkin ada banyak tanya dalam pikiran kami menghadapi keadaan seperti saat ini, tapi satu hal yang kami yakini, yang merupakan satu-satunya jawaban dalam hidup kami, bahwa Allah yang mengendalikan, bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segalanya, sehingga bagian kami hanya berserah dan tekun dalam doa setiap saat kepadamu ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Terus berdoa buat pemerintah yang ada mulai dari pusat hingga ke tingkat RT. Bahkan kami berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat yang saat ini sedang berjuang untuk menolong pasien yang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, biar Engkau memberkati setiap upaya, baik itu upaya pencegahan maupun penanganan yang sedang diupayakan pada saat ini, yang sedang dilakukan oleh dokter, oleh para medis dalam menangani, dalam menolong para pasien yang ada. Tuhan berkati semuanya, Tuhan menolong agar setiap pasien boleh disembuhkan. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan ekstra kepada para medis yang menangani setiap pasien yang ada ya Tuhan. Mereka membutuhkan
suatu saat akan aman, kembali kondusif, oleh karena pimpinan Tuhan yang Kau akan terus nyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tolong kami seluruh masyarakat yang ada di negara ini juga Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi himbauan atau apa yang telah dinyatakan oleh pemerintah, aturan-aturan yang telah dinyatakan untuk kami ikuti bersama-sama, sehingga olehnya kami boleh menjadi pendukung yang baik dan hasil yang baik pula akan terjadi oleh karena kerjasama yang baik antara pemerintah, antara seluruh para medis yang ada dan juga masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, berikutnya bersama-sama kita juga akan mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKI Pospei Tanjung Bunga secara khusus. Kita yang ada di sini, mari kita berdoa untuk penanganan dan pencegahan virus corona. Tadi kita sudah berdoa secara umum dunia dan juga bangsa kita. Sekarang buat kita masing-masing, biarlah kita juga akan tetap mengikuti seluruh anjuran pemerintah dan juga tetap menjaga kesehatan di rumah masing-masing, sehingga oleh hikmat Tuhan juga kita semuanya akan benar-benar dapat menjaga diri untuk tidak atau untuk tetap dalam keadaan aman. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sebagai kesatuan jemaat-Mu di tempat ini, kami juga rindu bahwa setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada, akan senantiasa merasakan, menikmati hidup yang sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan kami, mengikuti setiap anjuran dari pemerintah untuk tetap tenang tinggal di rumah, bahkan ketika kami harus keluar untuk mengurus sesuatu hal di luar rumah, kami juga akan memproteksi diri kami dengan setia mengikuti setiap anjuran yang ada. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang setiap harinya harus pergi keluar rumah untuk bekerja di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah perlindungan daripada Tuhan akan Engkau nyatakan bagi mereka semuanya, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan aman. Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami ketika kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, Tuhan akan mengadakan dan mencukupkannya. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa sadar diri dan terus tetap setia mengikuti setiap anjuran yang ada, sehingga kami dapat menjaga kesehatan kami masing-masing, dan dalam perlindungan Tuhan kami akan tetap aman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana Kau membayar dosamu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih.
bersyukur untuk karya penebusan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kita. Dan sebab itu bagian kita pada saat ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Kita menyerahkan untuk jemaat. Meskipun saat ini kita setiap hari harus berada di rumah, tentunya ada banyak waktu. Tidak seperti biasanya oleh karena kesibukan kita, ada yang harus pergi kerja setiap hari, dan saat ini kita sibuk di rumah masing-masing. Tapi hendaklah dalam kesibukan kita akan tetap mengingat pentingnya membangun relasi dengan Tuhan, pentingnya untuk memperkuat ibadah keluarga, serta menikmati perenungan firman secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Inilah waktu Tuhan buat kita. Lebih banyak di rumah, lebih banyak membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita akan berdoa agar jemaat semakin memperkuat ibadah keluarga serta menikmati perenungan firman secara pribadi maupun bersama dalam keluarga masing-masing. Pokok doa ini akan didoakan oleh kaum pria dan kaum wanita di rumah atau ibu-ibu perempuan yang ada di rumah. Kita berdoa bagi kerinduan setiap jemaat untuk bersaksi akan karya Tuhan melalui perjalanan hidupnya dan terlibat ambil bagian dalam proyek misi yang setiap minggunya biasanya diwartakan oleh ketua pengurus di mimbar, dan itu kita terus doakan supaya kita diberi keberanian. Saya percaya kita semua punya kesaksian hidup, pengalaman pribadi dengan Tuhan, hanya butuh keberanian, keterampilan untuk mencurahkannya melalui tulisan dan juga menyaksikannya secara langsung. Bagi yang kaum pria berdoa untuk pokok doa yang pertama, dan kaum wanita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersama-sama kami datang kepadamu. Berdoa menyerahkan untuk kerinduan kami jemaatmu di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam segenap proses hidup kami ada banyak hal yang kami telah alami bersama dengan Tuhan. Dan seharusnya apa yang kami telah alami itu ya Tuhan, kami boleh menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami boleh membagikannya melalui berbagai media yang ada, sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan badan pengurus yang telah dinyatakan kepada jemaatmu beberapa minggu terakhir ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat memiliki kerinduan untuk menyaksikan akan karya Tuhan melalui perjalanan kehidupan yang kami telah lewati, dan boleh terlibat ambil bagian dalam proyek misi yang telah ditetapkan ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki keterampilan, supaya kami berani untuk menyaksikan setiap pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Mungkin tidak mudah bagi kami ya Tuhan, tapi janji-Mu bahwa ketika kami terus bersama dengan Tuhan, melakukan setiap hal bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, setia bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan hikmat kepada kami. Dan sebab itu Tuhan, Roh Kudus tolong kami agar kami sanggup untuk melakukannya. Tuhan, dengarkan juga setiap kerinduan kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita terus berdoa pada Tuhan untuk media yang saat ini kita boleh digunakan untuk men-sharingkan, mewartakan atau menyiarkan pelayanan-pelayanan di gereja kita. Kita bersyukur dengan media yang terbatas ini, firman Tuhan boleh disampaikan, pelayanan-pelayanan boleh dilakukan walaupun dengan sarana yang terbatas, tetapi kuasa Allah bekerja tanpa batas di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita terus berdoa untuk upaya ini
Setiap proses rekam yang ada itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh sebab itu mari kita tetap berdoa supaya badan pengurus, mulai dari ketua, setiap badan pengurus yang ada kita tetap serahkan kepada Tuhan. Jemaat yang sudah dijadwalkan untuk melayani boleh mempersiapkan diri dengan baik sehingga saatnya rekaman dilakukan semuanya dapat dilakukan dengan baik. Dan kita berdoa biarlah oleh kuasa Tuhan setiap pelayanan yang ada akan terus dapat berjalan dengan baik. Dengan sehati kita mendoakan pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau terus menolong seluruh pelayanan yang ada di gereja di tempat ini, sehingga meskipun pelayanan dalam bentuk persekutuan bersama-sama kami tidak bisa lakukan oleh karena keadaan yang terjadi saat ini, tetapi oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan kami boleh memakai media yang ada untuk dapat melayani, untuk dapat melakukan setiap jadwal-jadwal pelayanan yang ada, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan, pelayanan-pelayanan boleh terlaksana dengan baik, baik itu pelayanan ibadah doa, pelayanan sabtu ceria, pelayanan ibadah minggu, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Kami bersyukur melalui media yang ada. Tuhan berkati semuanya sehingga pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, kerinduan kami bahwa melalui media yang ada ini ya Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati juga badan pengurus gereja di tempat ini yang terus berupaya, yang terus bekerja untuk melakukan rekaman-rekaman demi terlaksananya pelayanan yang ada. Tuhan beri hikmat bijaksana untuk dapat melakukan pelayanan ini. Kesetiaan juga Tuhan terus nyatakan. Bahkan Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan buat seluruh jemaatmu, buat seluruh badan pengurus yang ada, badan pengurus komisi-komisi yang ada, dan juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah kami semuanya ya Tuhan akan diberkati melalui pelayanan, melalui media saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Amin. Kita juga akan berdoa. Besok kita akan melaksanakan perjamuan kudus, sekaligus memperingati Jumat Agung atau memperingati kematian Yesus Kristus demi menembus kita sekalian, umat Tuhan yang dikasihinya. Oleh sebab itu bersama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan secara online agar dapat berlangsung dengan baik dan penuh hikmat. Setiap jemaat Tuhan di rumah, ada beberapa jemaat Tuhan yang telah memperoleh hosti dan juga anggur, itu akan kita gunakan bersama-sama dalam perjamuan besok. Walaupun kita lakukan secara online, biar kita semuanya dapat dengan hikmat mengikutinya dengan serius seperti kita melakukannya di gereja seperti biasanya. Dan sebab itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus akan memampukan kita melakukan perjamuan yang pertama secara online ini. Kita berdoa untuk setiap para pelayan, kita berdoa untuk setiap peralatan yang kita pakai. Oleh urapan Tuhan tidak ada gangguan secara teknis. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur juga saat ini oleh pimpinan Tuhan, kami telah mempersiapkan pelayanan untuk perjamuan kudus, di mana akan kami lakukan secara online dan pertama kali kami melakukannya dengan cara ini ya Tuhan. Bapa di surga, apapun caranya, biarlah kami seluruh jemaat Tuhan akan melakukannya dengan penuh kesungguhan hati, dengan hikmat, karena kami percaya bahwa Allah senantiasa hadir di setiap kami ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami berdoa untuk peralatan media yang kami akan
sehingga saatnya nanti ketika besok hari kami akan melangsungkan ibadah memperingati kematian Kristus yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus, tidak akan mengurangi hikmat dengan cara seperti ini ya Tuhan. Justru kami akan semakin disatukan sebagai keluarga dalam rumah tangga kami masing-masing, boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan sebab itu Roh Kudus urapi kami, berkuasa dalam hidup kami masing-masing, menuntun kami, menginsafkan kami untuk menghargai, untuk menghormati setiap peribadatan yang kami lakukan. Esok hari adalah waktu kami untuk memuliakan Tuhan dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah kami senantiasa menyatukan iman kami kepada Tuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang ada di gereja GKI Pos PI Tanjung Bunga. Diberkati setiap pelayan-pelayan yang akan melayani ya Tuhan, setiap penata layan yang telah mempersiapkan pelayanan ini, sehingga olehnya pelayanan yang akan dilakukan esok hari kami semuanya akan mengalami sukacita, oleh karena Tuhan berkenan lagi memberikan waktu yang baik buat kami memperingati kematian Kristus. Penghayatan kami yang sungguh-sungguh Tuhan akan mendorong kami untuk semakin setia kepada Tuhan, oleh karena menyadari Kristus sudah mati bagi kami. Kami diselamatkan. Terpujilah Engkau Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Karya terbesar, bukan dengan barang fana kau menebus dosa. Karena kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami semua boleh dapat bersekutu bersama-sama melalui ibadah doa malam hari ini. Kami percaya penghantaraan Allah akan tetap menyertai setiap kami umat-Mu di tengah kami ada di minggu sengsara, dan sekaligus ya Tuhan kami memulai doa puasa kami
Berikan kami ya Tuhan semua jemaat-Mu hati yang fokus kepada Tuhan, sehingga kami terus boleh tetap membangun relasi bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan kami lebih dalam, dan kami memahami setiap kehendak-Mu di tengah kami ada di minggu sengsara ini. Kami pertaruhkan ya Tuhan seluruh penata-layanan yang akan berlangsung pada ibadah Jumat Agung juga Paskah. Mohon Tuhan pakai urapi semua yang melayani, setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman, pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Dan ketika malam ini kami akan berpisah, kami mohon berkat dari Tuhan. Biarlah kasih Allah Bapa yang sempurna ajaib itu akan tetap menuntun langkah hidup kami. Anugerah Tuhan Yesus yang sungguh menyelamatkan kami tetap nyata kami boleh alami, dan oleh tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan El Shaddai.